tubuh kita dan bentuk diri orang lain, kita berdoa dulu ya. Nah, sebelumnya kita menyanyi dulu. Ya, sama-sama. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Guru yang rapi, siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lugu-lugu tangan digulung, ulang melingkar di pagar bundar, tangan kiri atas bawah siap berdoa, satu jari kanan, satu jari kiri, buka menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, buka menjadi dua, buat kamera cetek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, buka menjadi enam, buat kamera tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, buka menjadi delapan, buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, buka menjadi 10, siap berdoa. Terima kasih. Untuk kawan-kawannya silakan maju ke depan. Isra, berdoa. Afifah. Ya, Afifah. Pendidikan Pancasila yang kita pelajari hari ini yaitu konstitusi dan norma di masyarakat. Apa tujuannya kita akan belajar pada hari ini anak-anak? Kalian nanti saya tayangkan video, kalian nanti melihat video ya, apa itu norma. Terus kalian nanti tak suruh kerja kelompok. Di dalam kerja kelompok itu nanti kalian akan saling tugas mengerjakan RKPD yang sudah saya berikan. Terus nanti kamu kalau sudah mengerjakan RKPD secara kelompok, nanti ke depan per kelompok mempresentasikan. Siap anak-anak yang hebat? Siap. Ya. Itu sebelum dimulai, coba sekarang per kelompok nanti akan saya buat masing-masing kelompok itu dengan nama bunga. Coba masing-masing ketua kelompok maju ke depan, ambil ini ada 4 kelompok, silakan ambil kelompok mana yang sesuai dengan pilihan kalian. Silakan. Yang mana? Ya. Sampai semua ya anak-anak. Kalau sudah, sekarang coba perhatikan. Berarti akan menayangkan video yang kaitannya dengan pembelajaran dari ini, yaitu konstitusi dan norma di masyarakat. Silakan diperhatikan. Sebelum membahas kalian semua sudah siap? Siap. Sejak lalu siap. Aku siap. Baiklah, kita mulai pertandingannya. Ayo maju. Ini kali kaca, ambil. Foto, serahkan padaku. Masalah gampang ini Pak. Ayo semuanya maju, nanti yang leper. Boleh ke mana? Aku sudah cepat. Ikut. Perhatikan ya, pertanyaan. Badan kecil, pakai mereka. Anak membiarkan kan? Lucu. Saya sih.
surat kasih dulu. Ya betul. Kemarin habis minum es dari kegalon. Nah, nggak apa-apa. Kita mulai lagi. Ayo teman-teman yang mana Pak? Ayo. Penalti. Kok bilang sih? Tunggu nih. Masih bener sih. Ya, lagi mentor, boleh mentor. Mentor, sini. Jangan segitu. Sabar tuh. Apa namanya? Yes. Kenapa masih memberikan kartu kuning? Ada yang tahu? Ya, karena melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi peringatan yang diberikan oleh wasit. Di dalam permainan sepak bola ada aturan-aturan yang harus dipatuhi jika tidak, maka akan diberikan sanksi oleh wasit. Apakah sampai di sini paham apa itu norma? Ya, norma adalah aturan kaidah pedoman atau ketentuan yang dijadikan peraturan hidup. Aturan itu berisi dan peraturan dalam kehidupan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Siapa di sini kok? Apa saja norma dalam kehidupan masyarakat? Benar sekali. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang keempat adalah norma hukum. Mari kita bahas satu persatu macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Berikut contoh perilaku norma agama. Assalamualaikum. Selanjutnya yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan-peraturan hidup yang datang dari bisikan kalbu atau suara batin yang diakui oleh setiap orang sebagai pedoman dalam setiap sikap dan perbuatan. Berikut contoh. Semuanya memperhatikan video ya. Pak, saya mau bayar Pak. Tadi belum bayar uang satu. Ribu aja. Kalian jangan jadi pencuri ya. Pencuri itu merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Tolong pikirkan nasib orang yang barangnya kita ambil. Mereka pasti merasa sedih dan menderita karenanya. Sementara kamu, hatimu akan hilang kepekaan. Ini deh kembaliannya. Salah Pak. Saya mandi dulu. Jadi uangnya tidak kembali. Selanjutnya yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah suatu petunjuk hidup yang mengatur tingkah laku. Norma kesopanan berasal dari kebiasaan yang telah dihasilkan. Berikut contoh perilaku norma kesopanan. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, sebaiknya berbagi data lebih dahulu kepada orang tua, seperti yang dilakukan itu. Ayo perhatikan. Perhatikan anak-anak. Yang ketiga, ketika bertemu dengan orang yang dikenal, sebaiknya kita bertegur sapa. Begitu juga yang dilakukan ini kepada ibu. Selanjutnya yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat pemerintah yang bersifat memaksa dan sanksinya tegas. Berikut contoh norma hukum.
Berjumlahlah di zebra cross. Selalu lihat kiri dan kanan sebelum kamu menyeberang. Berjalanlah di sebelah kiri demi kenyamanan pengguna jalan lainnya. Berkendaralah saat kamu dewasa. Gunakanlah helm saat berboncengan demi keselamatanmu. Taatilah peraturan lalu lintas demi keselamatanmu dan orang lain. Demikianlah penjelasan tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Tepuk tangan anak-anak semuanya. Tadi video yang baru ditampilkan, terus ada satu pertanyaan. Apa yang dapat kamu ambil dari tayangan video tadi anak-anak? Norma. Norma di mana saja? Di masyarakat. Ya kelompok Andre, norma di mana saja? Di sekolah. Terus di jalan raya. Norma di mana saja di tayangan video tadi? Norma hukum yang berlaku di mana tadi? Di masyarakat. Itu adalah karena kita anak-anak ya, kita itu dalam kesehariannya itu selalu berinteraksi dengan yang lainnya. Contoh di rumah, di sekolah, di masyarakat. Semuanya biar terjadi aman dan damai, maka diterapkan yang namanya tata. Tata itu adalah aturan. Tadi kalian melihat ada norma di rumah. Sebelum meninggalkan rumah harus salam pamit dulu. Terus ada lagi norma waktu bermain sepak bola. Kalau saatnya kalian melanggar peraturan dalam permainan olahraga sepak bola, kamu juga akan mendapat kartu sanksi seperti tadi. Kartunya apa? Kartu kuning. Karena tidak sesuai dengan peraturan dalam permainan olahraga. Terus di jalan juga seperti itu. Kalian pernah melakukan seperti itu? Berboncengan tiga-tiga pernah ya? Bisa naik motor? Kira-kira kalau kalian di jalan berboncengan 3 motor, berboncengan 3, bahaya apa tidak? Bahaya. Makanya bulan ini kita akan belajar tentang norma agar kalian nanti di masyarakat bisa menerapkan norma-norma yang ada di masyarakat.
mengadakan latihan coba. Nanti kita belajar kelompok ya. Tapi sebelumnya lihat dulu anak-anak, akan saya serahkan lagi video. Berarti jelaskan lagi ya. Nah, PowerPoint. Jadi terangkan dulu sebelum kita mengerjakan belajar kelompok. Nah. Pengertian norma. Norma adalah seperangkat aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang disepakati oleh suatu kelompok atau masyarakat untuk mengontrol tingkah laku semua anggota dalam kelompok atau masyarakat yang bersangkutan. Itu pengertian dari norma. Sekarang norma itu bermacam-macam anakku. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan dan bersifat mutlak. Pelaksanaannya norma agama ini pun bersifat otonom, artinya bebas bagi setiap individu sesuai kepercayaan yang diyakininya, di mana bagi yang menjalankannya akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika melanggar akan mendapatkan dosa. Kalau di situ berarti kalian kalau orang Islam menjalankan sholat 5 waktu harus, kalau ditinggalkan akan mendapat siksa. Begitu juga agama yang lain ya. Norma yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan sosial yang ditetapkan mengarah pada cara seseorang bertingkah laku secara wajar dalam kehidupan masyarakat, di mana dalam norma di sini selalu mengedepankan asas kepantasan, kepatutan, dan kebiasaan yang seharusnya berlaku dalam kehidupan masyarakat. Seperti di gambar kita, kalau kalian kebetulan lewat, ada orang yang lebih tua, nah yang sudah kita pelajari, kamu harus bagaimana? Membungkukkan kepala dengan mengucapkan sapaan yang sopan, mohon diri atau dedek langsung, gitu ya. Terus norma berikutnya, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari suatu hati nurani manusia, duwe rasa sosial, ya, hidup di masyarakat. Dengan menaati norma kesusilaan, seseorang terlatih untuk membedakan hal yang baik dan buruk, sehingga menghindarkan masyarakat dari perbuatan tercela. Contohnya tadi, kalau istirahat, kalian kebetulan makan di kantin, yang beli ramai, terus kamu membeli jajan langsung kamu makan, terus yang jual kan banyak, tidak bisa melayani satu persatu. Kamu ambil satu, ambil dua, bilang satu. Itu kira-kira boleh apa tidak? Tidak. Kalau makan dua, bilang satu, namanya apa? Mencuri. Mencuri. Kalau mencuri itu merugikan apa menguntungkan? Merugikan. Itu nanti kalau di masyarakat dipraktekkan apa tidak? Tidak. Tidak, karena bagaimana rasanya kalau hartanya itu dicuri. Makanya anak-anak nanti kalau di masyarakat dimanapun berada, satu, harus mempunyai norma kesusilaan, yaitu bersikap jujur. Ya, norma berikutnya, norma hukum, law kalau bahasa Inggrisnya ya. Norma
Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara. Norma hukum sifatnya mengatur dan memaksa dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Contohnya, kalau kamu nanti sudah bisa menaiki motor, itu pemerintah negara membuat norma. Kalau berjalan di sebelah, kalau menyeberang harus tengok kiri. Menyeberangnya di tempat mana tadi? Zebra cross. Kalau menyeberangnya tidak tengok kanan kiri, kira-kira apa yang terjadi? Ya, itu nanti kalian akan mendapatkan norma hukum. Kena pasal sekian. Terus contohnya lagi, sekarang kan kamu masih masa remaja ya. Kalau naik motor bergoncengan tiga boleh? Kamu nanti kalau bergoncengan tiga tidak pakai helm juga akan kena norma hukum. Apalagi yang kaya itu sudah punya mobil, karena mobilnya banyak, masih kecil, belum punya SIM, mengendarai mobil. Kira-kira nanti kena norma hukum apa tidak? Kena. Ya. Itu yang mana ya? Norma-norma yang nanti kalian praktekkan di masyarakat, ya, sesuai apa yang telah mempelajari bersama saya di sekolah ini. Sampai di sini siapa yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya? Sekarang gedung 3. Menuju prestasi. Ada gedung 3 yang hebat. Langkah tegak menuju prestasi. Kita mencoba apa yang kita pelajari hari ini melalui video, melalui PPT, dengan kerja kelompok. Sekarang ketua kelompoknya maju satu persatu mengambil tugas KKPD-nya. Ini ada satu-satu. Nanti tak punya kelompoknya sini nanti tambah ya. Satu-satu. Ya, biar cepat. Ada yang membutuhkan menambah ya. Nanti dikasih nama kelompok seperti ini ya. Tulis sendiri, ini sebagai contoh. Ditulis sendiri kelompok apa begitu. Kalau sudah nanti ini nanti ditempel di sini. Ini hasilnya ya. Di sini agak ke sini saja nanti. Biar ini nanti cukup untuk menulis ketua kelompok dan anggota kelompok siapa-siapa. Paham cara kerja kelompoknya? Paham. Ya, kerjakan. Ada yang suntik, ada yang menjawab LKPD. Nanti itu ditempelkan sesuai norma yang ada di situ. Ada yang mengerjakan. Kamu yang menempel. Ini yang menunjukkan kamu yang menempel. Kamu mengerjakan ini soal ini tidak. Nah, Bapak yang bawanya negeri. Saya kasih waktu sebentar ya.
tugas kelompoknya. Sementara yang belum ada yang menyelesaikan, ada yang menanggapi. Siap? Siap? Beri aplaus dulu yang meriah. Teman-teman meriah. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya Dari kelompok dari kelompok Mawar. ya. Dari kelompok ini. Ya, silakan. Ada gambar norma di sekolah. Tenang ya, Bapak. Kita berdoa dulu. Kita ikutin dulu. Tangan ke atas, mengangkat timbang. Tangan ke samping, ke atas menggapai kita, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, tunjukkan hati siap berdoa. Tampuk-tampukan, tangan diputar. Lumpur-lumpur, tangan ditulung. Mulai melihat di panggang bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua, buat jembatan pacar. Dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat, buat kamera cekek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi enam, buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan, buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi 10, siap berdoa. Alhamdulillah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini